Laut 379. Boleh Pak, dengan siapa namanya Pak? Ya, perkenalkan ya dengan saya, nama saya Asim Giovanni Prananta, pangkat Sersan 2. Jabatan saya juru torpedo MK32 di KRI Wiratno. Untuk Bapak sudah berapa lama dinas di KRI Wiratno? Untuk saya dinas di KRI Wiratno ini kurang lebih selama 4 tahun lebih ya. Dari awal masuk di sini kurang lebih selama 4 tahun. Baik Pak, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu bersedia kita wawancara di sini. Langsung saja, apakah bentuk stres yang paling sering dialami prajurit selama menjalani tugas pelayaran jangka panjang di laut Pak? Untuk stres yang paling sering dialami itu antara lain satu, rasa bosan ya, karena kita melihat laut terus, lingkung kapal itu terus. Yang kedua itu rindu kita, karena kita jauh dari keluarga dan keterbatasan akses komunikasi membuat kita jadi susah untuk berkomunikasi dan menghubungi orang-orang terdekat. Begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, siapa pihak yang paling berdampak oleh stres prajurit setelah kembali dari operasi? Yang paling terdampak satu diri sendiri ya. Oh, diri sendiri ya, itu Pak, pasti lebih terdampak karena kita yang melaksanakan langsung dan terjun ke lapangan. Selanjutnya Pak, kapan sih prajurit ini mulai merasakan perubahan emosi ataupun kondisi psikologis saat bertugas di laut atau setelah kembali ke darat? Untuk perubahan emosi itu yang paling sering terjadi dan rawan-rawan itu saat mulai mendekati akhir operasi atau di tengah-tengah operasi. Jadi seumpama operasi kita berjalan 3 bulan, mungkin bulan-bulan kedua itu sudah mulai jenuh karena apa yang kita lakukan itu terus terulang. Kita patroli, kita melewati tempat yang sama, dan itu membuat kita jenuh. Situasi apa saja yang paling sering memicu munculnya stres selama adanya kegiatan operasi pelayaran? Untuk situasi yang sering muncul penyebab stres itu ya satu, kita melaksanakan kegiatan itu berulang-ulang dan juga kita tanggung jawab sama Tanggung jawab ya? ini tentang tanggung jawab. Kita melaksanakan operasi, kita menjaga kedaulatan Republik Indonesia merupakan beban yang tidak bisa dihindari oleh pikiran kita, seperti itu Pak. Berhubung di Lorojan, kita izin pindah lokasi. Kita bisa lanjut Pak untuk wawancaranya. Silakan Pak. Mengapa tugas pelayaran jangka panjang dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi? Dibilang kenapa? Karena kita terus melakukan kegiatan yang sama berulang kali. Jadi tekanan itu datang dari rasa bosan, tekanan datang dari rasa jenuh. Kemudian selain itu kita menghadapi alam. Alam ini kadang bersahabat, kadang tidak bersahabat, sehingga membuat kita mengalami tekanan, mengalami pusing, apalagi saat terjadi ombak ya. Terjadi ombak, itu kapal serasa dihantam kanan ke kiri sehingga pusing dan juga mual-mual, itu juga merupakan bentuk stres. Selanjutnya, bagaimana stres selama operasi mempengaruhi hubungan prajurit dengan rekan di satuan Pak? Untuk pengaruh kita dengan rekan satu kapal, karena kita merasakan penderitaan yang sama ya Pak ya, kita sebisa mungkin itu untuk lebih kompak dan lebih solid agar menjaga keamanan. Ya betul, saling menguatkan. Bagaimana dampak stres terhadap hubungan dan komunikasi prajurit dengan keluarga setelah tugas selesai Pak? Untuk dibilang dampak negatif itu mungkin bisa disebut dampak positif ya, karena kita menjadi lebih sayang dan lebih menghargai waktu dengan keluarga. Bagaimana perubahan perilaku sosial yang dirasakan prajurit setelah dari pelayaran panjang ini? Untuk perilaku sosial kita berkaitan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Karena operasi kita menjauhkan dari hal-hal yang umum dan mainstream untuk secara sosial, maka yang dampak yang terjadi pada kita adalah kita lebih menghargai orang-orang sekitar dan lingkungan kita sekitar. Bagaimana cara prajurit mengelola atau mengurangi stres setelah menjalani tugas di laut dalam waktu yang lama? Kita mengurangi stres ya, mungkin pada saat kita kembali ke pangkalan, apa yang tidak ada di sana kita temukan di sini. Kalau kita lakukan seperti kita di sana dapat makanan yang terbatas, maka kita di sini melakukan kegiatan berburu kuliner misalnya, atau mungkin pada saat di sana kita keterbatasan akses komunikasi dengan keluarga. Pada saat di sini, pada saat ada sinyal atau ada, kita maksimalkan waktu kita untuk menghubungi keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Seperti itu. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir.
dukungan sosial apa yang paling dibutuhkan prajurit agar stres pasca operasi dapat berkurang? Untuk dukungan sosial adalah ucapan semangat dari keluarga-keluarga kita saat kita sudah bisa menghubungi mereka. Terima kasih Pak sudah Terima kasih. meluangkan waktu untuk kami berdua melaksanakan wawancara. Kita juga berterima kasih atas kunjungan bapak-bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu juga agar saya juga bisa memperkenalkan bagaimana Siap. kita menjalankan tugas dan kendala-kendala apa saja yang saya rasakan dan Siap. prajurit-prajurit sekalian rasakan. Begitu Siap. Pak. Terima kasih Baik, banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. 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 Terima kasih. Silakan Pak.